Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tetap sehat dan tetap semangat. Oke, anak-anakku, kemarin kalian sudah Ibu tugaskan untuk membuat rangkuman ya tentang materi yang Ibu jelaskan 2 minggu lalu. Jadi nanti Ibu minta rangkumannya dikumpulkan. Ya. Nah, sekarang Ibu akan kembali ingin menjelaskan tentang pendalaman dari seni rupa 2 dimensi sebelum nanti kalian membuat tugas ya, tugas dari apa yang Ibu terangkan ini ya. Jadi kalau kita lihat karya 2 dimensi itu banyak banget macamnya ya, ada lukisan, ada poster, ada fotografi, ada kaligrafi, ada kolase ya. Jadi pada dasarnya 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah ya. Banyak sekali, silakan kalian cari apa aja tuh ya, termasuk mural ya. Jadi dia tidak memiliki volume, dengan kata lain tidak memiliki volume. Nah, kali ini Ibu akan menerangkan tentang salah satu dari karya seni rupa 2 dimensi ya, yang sebetulnya erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang seni cetak atau seni grafis. Ya, Ibu akan coba share screen-nya di sini. Sebentar ya. Nah, udah oke, kelihatan ya? Nah, jadi di sini nih kita lihat dari awal dulu. Oke, ini seni grafis. Nah, apa sih kita lihat definisinya ya? Yang merah nih, ya, yang tulisannya merah. Seni grafis adalah karya seni yang dihasilkan melalui proses cetak mencetak. Dari zaman dulu udah ada seni grafis ini sampai sekarang, ya. Tentunya teknik dan alat digunakan pasti berbeda, ya. Dulu masih sederhana, tapi tetap pada dasarnya adalah cetak mencetak. Kita lihat nih sejarahnya, ya, di mancanegara. Pada mulanya seni grafis ini mulai muncul di negara Cina, ya. Jadi seni grafis digunakan untuk menggandakan tulisan-tulisan keagamaan, ya, naskah-naskah kuno misalnya ya. Nah, biasanya dibuat di kayu dulu, diukir dulu di kayu, ya. Nah, kemudian diberi tinta dan dicetakkan di atas kertas, ya. Nah, sehingga mereka dapat membuat tulisan yang sama, jadi tinggal nyetak aja terus di kertas, ya. Karena memang yang sulit itu adalah ketika kita membuat cetakan awalnya itu. Ya, kalau udah tinggal ngecetak di kertas itu udah gampang, ya. Nah, di sini Cina menemukan kertas. Jadi memang Cina itu adalah negara yang termasuk negara yang awal menemukan kertas, ya. Sehingga dia bisa memproduksi secara massal itu sekitar di tahun 105, ya. Pada masa itu di bawah pemerintahan dinasti Yi, ya, ketika itu. Nah, kita lihat nih sejarah di Nusantaranya gimana nih, ya. Nah, di Nusantara sendiri seni grafis muncul sekitar tahun 50-an. Ketika itu tokohnya adalah Suromo dan Abdul Salam di Jogja, ya. Pertama itu muncul adalah teknik cukil kayu atau woodcut. Jadi hampir sama dengan yang grafis yang ada di Cina itu, ya. Jadi mula-mula kayunya dulu yang dicukil sesuai bisa tulisan, bisa gambar, ya, dengan alat pencukil khusus. Ya, jadi itu memang dibutuhkan ketelitian, ketekunan, ya. Baru kemudian dicetakkan di atas, bisa di kertas atau bisa juga di kain, ya. Tapi tetap menggunakan kayu sebagai cetakannya, gitu ya. Nah, kita lihat nih jenis-jenisnya apa aja sih. Jadi jenisnya itu macam-macam, ya. Ada yang namanya cetak tinggi atau printing high, ya. Ini adalah jenis grafis yang dibuatnya itu memakai cetakan dari bahan yang dicungkil, ya, sehingga permukaan medianya akan menjadi tinggi dan rendah. Jadi kalau kita pegang tuh ada bagian yang menonjol keluar, ya, ada bagian yang melekuk ke dalam. Nah, ini kita lihat nih, ya, ini adalah tinta, ya, ini adalah rollnya yang kita pakai untuk menekankan tinta dan juga menekankan kain ataupun kertas ke atas cukilan kayu tadi. Oke, nah kita lihat ini hasilnya, ya. Ini adalah tadinya kayunya yang dicukil, kemudian ditempelkan dengan kertas di atasnya, ya. Setelah dikasih tinta, kemudian ditaruh kertas, sehingga bagian-bagian yang tercukil itu kan tintanya nggak bisa nempel.
Nah, itu akan warnanya tetap menjadi putih. Sementara bagian yang tidak tercukil, tintanya bisa nempel ke kain atau ke kertas sehingga akan terbentuk motif seperti ini, ya. Nah, di sini juga ada nih contohnya. Ingat ya, dalam membuat seni cetak atau grafis ini, cukilan, kalau dia ada tulisan misalnya, maka tulisan itu akan kita bikinnya terbalik, ya, seperti ini. Karena kalau kita bikinnya nggak terbalik, maka hasilnya yang akan terbalik, ya. Jadi seperti ini kita nulisnya. Sehingga nanti di hasil, jadi ini adalah cetakannya. Ini adalah cetakannya. Tapi nanti kalau udah jadi, kan berarti jadi kayak mirroring gitu ya, dia kayak mirroring gitu. Oke, contohnya seperti itu. Kemudian ada intaglio, ya, ada intaglio, ada etsa. Nanti silakan kalian baca ya, Ibu akan kasih PowerPoint-nya. Intaglio, etsa, kemudian, nah ini contohnya nih, intaglio seperti ini. Biasanya intaglio ini dipakai untuk surat-surat berharga, ya, surat berharga. Nah, kemudian di sini ada cetak saring atau screen printing. Ini adalah teknik dari seni cetak yang sudah modern. Oke. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini alat-alat ini namanya screen. Ini yang namanya screen yang nanti buat mencetak ke permukaan apa sih yang mau dipakai, ya, entah itu kain, entah itu kertas, ya. Bisa kain atau bisa kertas. Kemudian ada cetak planung. Ya, ini cetak pada lapisan datar, ya, pada lapisan datar. Oke, ini ada juga cetak foto. Nah, cetak foto tentunya sudah menggunakan alat canggih ya, printer, sudah menggunakan printer. Jadi akan terkait dengan kamera dan lain-lain. Kemudian ada juga cetak stensil. Nah, cetak stensil ini biasanya dipakai untuk pembuatan buku, ya, buku tulis, buku cerita, dan lain sebagainya. Nah, ini juga cetak stensil. Jadi dituliskan seperti ini, ya, di kertas, kemudian disemprot. Ada juga yang kayak begini. Oke. Dan ada kolagrafi. Jangan salah ya, bukan kaligrafi, tapi kolagrafi. Yaitu teknik mencetak dengan menempelkan objek pada kanvas dan keseluruhannya diberi cat. Ya, kemudian objeknya dilepas sehingga nanti nyetak tuh objek apa yang tadi kita tempelkan di situ. Nih contohnya, ya. Jadi taruh daun, kemudian dicat. Setelah udah kecat semua, daunnya diangkat, ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini namanya kolagrafi, ya. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa dari contoh seni cetak, ya, seni cetak. Nah, nanti Ibu ingin kalian membuat hasil karya cetak ini, ya, dengan bentuk yang sederhana, ya, bentuk yang sederhana. Kita bisa membuat, silakan untuk minggu depan kita praktek ya. Kalian bisa membawa boleh ubi atau kentang, ya, ubi atau kentang. Nah, nanti ubi atau kentang tersebut kita cungkil. Oh ya, jangan lupa sama cutter ya, tapi hati-hati untuk penggunaan cutter, ya. Kita cungkil dan jangan lupa untuk membawa catnya, ya, cat poster. Warnanya bebas, terserah ya. Nanti kita kerjakan di sekolah, kita buat motif sedemikian rupa pada kentang tersebut, kemudian kita tempelkan pada kertas. Oke. Nanti untuk teknis lebih jelasnya ya, minggu depan ya, kita buat bersama-sama. Yang pasti minggu depan kalian bawa kentang atau ubi ya, dan juga cutternya. Oke, jangan lupa ya anak-anak ya. Oke, Ibu selesaikan dulu sampai di sini materinya. Nanti akan Ibu kasih PPT-nya ya. Sambil nanti kalau ada yang tidak dipahami, mari kita bahas lagi bersama-sama ya. Oke, Ibu stop share dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.